Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Seresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, dengan tema Mangulu Sohon Paripe ni Tuhani atau hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita siapkan hati, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi buku ND nomor 12, 1 dan 2, Dipuji Roh Hakon Doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Filemon pasal yang pertama, ayat ke-8 sampai ke-17. Mari kita membacanya secara responsoria. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri.
Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, kita bernyanyi dengan buku ND nomor 724 ayat 1 dan 2. Tuhan bahen manggulukon. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan memasuki pelayanan firman. Marilah kita terlebih dahulu meneduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam nas tersebut. Saya bacakan bagi kita. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkawinan Simson dalam cerita Alkitab sangat luar biasa. Cerita perkawinannya menggambarkan perkawinan antar suku, antar bangsa, antar agama, dan antar karakter. Perkawinan antar suku dan antar agama yang terjadi pada Simson hampir mirip dengan cerita perkawinan pada orang Batak. Ada sebuah cerita pada orang Batak, seorang pemuda yang datang dari rantau membawa anak gadis dari kota metropolitan ke kampung halamannya untuk dinikahi. Lalu dia melaporkan rencananya kepada orang tuanya, memberitahukan bahwa calon istrinya bukan dari suku Batak dan bukan pula beragama
Kristen sesuai dengan agama yang dianut si pemuda tersebut dan keluarga besar si laki. Maka si orang tua mendengar itu sangat keberatan, karena hal tersebut sangat tabu bagi mereka. Saudara-saudara, bagaimanapun si laki yang sudah membawa jauh dari kota metropolitan ke kampung tidak dapat lagi dihindari atau dibatalkan rencananya. Maka dia menegaskan kepada orang tua bahwa calon istrinya adalah si perempuan yang sudah dibawanya. Maka dia meminta supaya segera dilaksanakan. Mendengar hal tersebut, seorang tua tentu keberatan sekali. Dan oleh karena itu, keberatan itu ditahan untuk beberapa lama. Tetapi seiring dengan waktu juga, si orang tua akhirnya dapat menerima seperempuan akan menjadi bagian keluarga besar mereka. Persoalan berikut, bahwa si perempuan itu untuk diberkati pernikahannya harus melalui dengan ketentuan-ketentuan gereja yang bersangkutan. Gereja pihak orang tua si laki. Maka mereka menghubungi pengurus gereja atau pendeta, dan setelah mereka sepakat bahwa si calon mempelai perempuan itu akan disidikan terlebih dahulu, atau dalam bahasa Batak katakan maka tidak penhapusnya. Saudara-saudara, setelah sepakat jadwal dan waktu pelaksanaan, maka katekisasi sidi pun dilaksanakan. Beberapa lama telah terjadi pengajaran katekisasi sidi. Tapi di kemudian hari si ibu atau si orang tua si laki ini menghubungi pendeta, "Pak Pendeta, sebaiknya kita laksanakanlah pemberkatan nikahnya. Tidak usah lama-lama lagi dilaksanakan." "Loh, kenapa?" tanya si Bapak Pendeta. "Oh iya, mereka kan sudah sepakat." "Iya betul, tapi kita sudah sepakati jadwal katekisasi sampai dia nanti sidi melua masih separuh jalan." "Aduh, tidak apa-apalah pendeta. Itu Habib paling lilingot tamolo nunga dos rohana sida." Begitulah desak si ibu ini. Tapi si Bapak Pendeta mencoba bertahan. "Tang bui inang ala ido atau tuan baik dia doang pendeta. Itu Habib paling lilingot ta nunga dos rohana sida. Oh lo nak pedos rohana sida ale nunga rong kesepatan. Ay buti ya mang pendeta nami nunga dialang bejagal babi jay ngabui be Kristen. Bah, song nido ninda abang pendeta ido. Jadi alanaya alang jagal babi gabi iterboy ma terpasu-pasu. Bandung ngabui be song ni abang pendeta. Seperti itulah persepsi orang tua yang sebelumnya dia adalah penentang, tetapi di kemudian hari dia menjadi pendesak perkawinan anaknya ini, yang memang menghadapi tantangan beda suku dan beda agama. Demikianlah sebuah perkawinan tercetus sebagai cerita yang alot karena perbedaan-perbedaan. Perkawinan bisa diharapkan sebagai sumber kebahagiaan, sumber kesatuan, tetapi kadangkala bisa menjadi sumber perpecahan dan sumber kegaduhan melalui perdebatan-perdebatan yang alot atau perjumpaan persepsi yang alot, dan sampai kepada sebuah perkawinan bisa saja menjadi sebuah seperti perahu yang memang terombang-ambing
yang mengalami kegaduhan karena terjadi ketidak saling mengertian dan ketidak saling menyayangi. Untuk itulah perkawinan harus menjadi sebuah kebahagiaan. Dan bagaimana kebahagiaan itu, saudara-saudara? Tentu ini menjadi syarat yang harus kita sampaikan, kita hadapkan kepada Tuhan. Sangat menarik dari cerita Simson tadi itu, yang memang alot karena perbedaan-perbedaan itu. Perkawinan Simson diceritakan dengan babak-babak yang dramatis, membuat pembaca dapat menangkap sinyal-sinyal ilahi. Satu catatan yang sangat penting untuk kita ketahui, saudara-saudara, karena perbedaan tadi itu dan penentangan. Di dalam ayat 4 ada tertulis, saudara-saudara, kunci daripada perkawinan Simson ini. Pada ayat 4 dikatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi melalui ayat 4 ini ada dua hal yang memang disampaikan kepada kita, saudara-saudara. Satu, skenario kecil melalui perkawinan Simson dengan seorang perempuan Filistin yang cantik. Lalu yang kedua, ada satu skenario besar, yaitu bangsa Filistin sama-sama lembaga yang dimasukkan dengan lembaga rumah tangga dan lembaga hidup berbangsa, bangsa Filistin itu. Saudara-saudara, terhadap kedua skenario ini dicatatkan ada kehendak Allah. Maka kehendak Allah yang menjadi kata kunci di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dan alotnya rumah tangga Simson ini. Saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? Kepada rumah tangga Kristen pada saat ini, perkawinan orang Kristen pada saat ini, mungkinkah perkawinan Kristen zaman sekarang lepas dari rancangan Allah dan kehendak Tuhan? Saudara-saudara, di dalam skenario tadi itu sudah jelas kita lihat betapapun alotnya rumah tangga Simson itu, tetapi tidak lepas daripada rancangan Allah. Rumah tangga itu adalah sebuah rancangan yang berasal dari Tuhan. Kalaupun terjadi, kalaupun kita merasakan, kalaupun kita lihat ada rancangan kecil-kecil, ada juga rancangan besar yang daripada Allah. Di balik semuanya itu kita harus melihat kehendak Allah. Untuk itu rumah tangga Kristen, saudara-saudara, harus berdasarkan kehendak Allah. Ada banyak persepsi yang kita miliki, saudara-saudara, sehubungan dengan terjadinya sebuah perkawinan atau rumah tangga. Apakah yang namanya Hagabeun, apakah yang namanya Hamoraon, apakah yang namanya Hasangapon. Saudara-saudara, semua itu harus diuji dengan kehendak Allah. Cerita perkawinan Simson juga seperti itu. Perbedaan-perbedaan yang alot itu, saudara-saudara, suku, agama, dan bangsa, tapi diuji dengan kehendak Allah. Di balik semua itu ada rancangan besar Allah, yaitu supaya Simson masuk ke bangsa Filistin. Simson yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama dengan Filistin, tapi Tuhan memakai Simson masuk ke keluarga orang Filistin atau bangsa Filistin untuk suatu rencana besar. Saudara-saudara, dalam rangka menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan memasukkan Simson ke bangsa Filistin.
Catatan seperti itu yang boleh kita camkan untuk setiap rumah tangga, setiap keluarga. Ada rancangan besar Tuhan. Di tengah-tengah kita memiliki rancangan-rancangan. Di tengah-tengah kita memiliki kepentingan-kepentingan seperti yang saya katakan tadi, ada Hamoraon, Hagabion, dan Pasangapon. Tetapi itu harus diuji dengan kehendak Allah untuk menuju suatu rancangan besar. Saudara-saudara, walaupun kita lihat kelembagaan rumah tangga itu antara satu perempuan dan satu laki, kesatuan mereka, tetapi yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, kehendak Allah bagaimana diwujudkan. Adakah rumah tangga kita menjadi perwujudan kehendak Allah? Atau menjadi arena daripada kepentingan-kepentingan kita? Atau tanpa, saudara-saudara, rancangan itu tetapi berjalan begitu saja rumah tangga? Supaya jangan berjalan seperti itu, saudara-saudara, karena kita mengharapkan juga rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga nomor 2, parsaripeon nomor 2 nina. Jadi songon rumah tangga nesisin sonon, songonipe alotna alai sakap di batan. Hitape nama rumah tangga dang lias. Sian aka perbedaan-perbedaan. Sian aka percekcokan alai. Ikon diuji jala diaduk podo tu lomo rohani di bata. Alani molo lomo rohani di bata do naing tapasau jala tapahopper di tonga-tonga di perumah tangga atong di batama anon napasauton lomona napasauton hatuau di perumah tangga tak. Hobar tu buku Ede nomor 150 sia mertua do aka nasabagas ninna omana menugu-nugu kita tung rumah tangga na pahoparhon tu lomoni rohani di bata mertua dongan akan nasabagas nama dongaton Tuhan Yesusi nama ngoloi ibana maceringgas na somar holang tangiang nai toktong holong rohana di ibana manukun lomoni rohanai huhut toktong merguru tuhatana di bain sandok pangalahonai atong pangalahon di perumah tangga otak pangalaho na di permudu-mudu Tuhan di bata. Hidup sebagai keluarga Allah adalah keluarga yang memang menyerahkan secara total rumah tangga untuk kehendak Allah. Selamat menjalani rumah tangga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa hadir dalam rumah tangga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Horas, selamat malam. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami melalui keluarga Simpson. Di tengah alotnya perbedaan di dalam perkawinannya, perbedaan antar suku dari Israel dan suku dari Filistin, perbedaan antar bangsa, bangsa Israel dan bangsa Filistin, perbedaan antar agama yang dianut oleh bangsa Israel dan agama yang dianut Filistin. Perbedaan itu kami renungkan dengan firman-Mu yang berbicara juga kepada kami bahwa Engkau mau memakai Simpson masuk ke tengah-tengah bangsa Filistin dan Engkau akan melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman kekuatan bangsa Filistin. Maka Simpson sebagai anak, sebagai laki-laki yang kuat dan perkasa hadir menghadapi bangsa Filistin itu untuk menyelamatkan umat-Mu Israel. Ya Tuhan, kami menyadari itu juga sebagai rancangan besar-Mu juga. Untuk rumah tangga kami juga, kami senantiasa menyadari bahwa rumah tangga kami ini adalah bagian rancangan-Mu yang besar juga Tuhan. Sebagai penyataan keluarga kerajaan Allah di bumi ini. Ya Tuhan, berkatilah rumah tangga kami. Hadirlah Engkau senantiasa dan nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Terangi kami. Dengan kehendak-Mu itu,
pada hidup kami sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak yang rukun. Terpujilah Tuhan di dalam rumah tangga kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bernyanyi kita dalam buku ND nomor 588 ayat 1 dan 2, Tasomba Totong, dilanjutkan dengan doa syafaat. Tapauduk marwata martang yang mahila. Muliate ma Tuhan di pasata mi Tuhan. Diala dili hokodo Tuhan mi ali Tuhan. Tikina ringgana ali Tuhan. Imana nang manangihon barita menaulihi ali Tuhan. Tuhan di patangyangan namion mangidu kami Tuhan ali Tuhan. Asa homa tongtong naman dongan kami ali Tuhan. Terlumubi mali Tuhan. Tuaka yanak pun namion ali Tuhan. Asa homa tongtong na padao parsahitos ken nasida ali Tuhan. Jala pagok marwah holong di bagasan rohana sida. Jala lehon ma Tuhan habis suhon habis taran tu nasida ali Tuhan. Suang songoni ali Tuhan. Tuhami yakana tua-tua ali Tuhan. Asa homa tongtong naman dongani kami manang tudia pihak mengalah kali Tuhan. Padao masa luhut akka abad-abad ali Tuhan. Patiur saluhut akkalak kanami ali Tuhan. Jala homa naman dongani kami ali Tuhan nanang mangulahon akka sulon nami ali Tuhan. Jala pasu-pasu mali Tuhan akka nanibulani tangan nami ali Tuhan. Asa dong pakyon nami marpar mudu-mudu anak namion. Adong pakyon nami ali Tuhan di parnguluan namion ali Tuhan. Suang songoni ali Tuhan tuaka anak nami ali Tuhan. Nalagi mangalului akka sinakapan ni rohan. Parkarejuan ali Tuhan. Patudu ali Tuhan. Jalalehon ma ali Tuhan. Asalas rohani nasida ali Tuhan. Suang songoni ali Tuhan. Tuaka saluhut ruas ni huriam nalagi dipersahiton ali Tuhan manang di dalam perawatan ali Tuhan di pasatai ma nasida tuho ali Tuhan asa pasu-pasu saluhut akan obat na dipangan ali Tuhan jala tu diparbadiai ali Tuhan nama karhari persahiton sian pamatang ali Tuhan asa tumibu sehat ali Tuhan jala marlas ni rohan nasida ali Tuhan jala bui hamirap menangihon dari dam nauli ali Tuhan. Tuhan pos dorohanami di barngulun namion alana horon apna saham jala sipar holong doho ali Tuhan. Saluhut parngulun namion di pasahat hai matuho. Jalo matuhan tangyang tangido namion marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus di panubus dosa nami. Mauliati matuhan. Amin. Bernyanyi kita dalam buku ND nomor 243 ayat 1 dan 2, Saya berengima partonggolan sambil memberikan persembahan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.